Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 6 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Batu yang Menopang. Firman Tuhan terambil dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan ke-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang seringkali diilustrasikan dengan perumpamaan-perumpamaan, sehingga kami mudah untuk memahaminya. Kami ingin belajar, hidup kami ditopang oleh kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu setiap hari tinggal di dalam rumah, baik itu rumah pribadi, atau rumah kontrakan, atau rumah yang kemudian diberikan tinggal oleh keluarga yang memang jauh lebih kaya sehingga rumahnya ada beberapa, lalu diberikan tempat tinggal buat kita. Kita tahu dengan jelas ada banyak kerusakan-kerusakan di dalam rumah yang bisa terjadi karena berbagai faktor. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, salah satunya adalah kalau terjadi gempa bumi atau pergeseran tanah, kita melihat bahwa ada kemudian rumah yang dengan mudah rubuh sedemikian rupa, tapi kita melihat juga ada rumah yang sangat kokoh. Tentu kita mengingat kalau ada gedung-gedung yang sangat tinggi, terjadinya gempa bumi, terjadinya berbagai macam pergerakan tanah, kita boleh meyakini dan sepakat bahwa Jepang adalah negara yang paling luar biasa di dalam membangun bangunan yang tahan gempa. Kalau kita perhatikan ada dua unsur di dalam tahan gempa, bangunan-bangunan yang kuat. Yang pertama memang dasarnya yang kokoh, yang kedua ada karet tertentu yang diselipkan di antara bangunan itu sehingga tatkala pergerakan tanah, maka karet itu saya tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi saya melihat seperti karet bantalan warna hitam sedemikian rupa, maka dia bergerak. Maka kita melihat bahwa ada dua unsur, yaitu kekuatan dan juga kelenturan. Kita tahu dengan jelas ada rumah-rumah tertentu yang dibangun dari unsur rotan yang lebih kuat, maka dia punya kelenturan dibanding dengan kayu. Jadi ada kekuatan, ada kelenturan. Saya menyimak sebagai awam saja, saya bukan seorang arsitek dan insinyur sipil yang memahami berbagai macam unsur-unsur fisika masalah pergerakan. Tapi secara umum, bagaimana sebuah rumah itu kokoh dan kuat? Ada unsur kekuatan yang ada di dasarnya, ada unsur kelenturan yang kemudian dibantu oleh bantalan yang saya katakan karet ataupun bentuk tertentu yang sewaktu bergerak bergeser itu yang menyebabkan tidak terjadi goncangan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan yang kita baca, saya ulangi kembali, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang-orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh karena sebab didirikan di atas batu. Apa yang firman Tuhan katakan? Ini adalah sebuah perumpamaan. Bagaimana hidup kita kuat menghadapi berbagai macam problem kehidupan. Bagaimana kita bisa tegak tatkala kita dihadapkan ke berbagai macam badai masalah, pergolakan hidup. Baik itu mungkin sakit penyakit, lalu persoalan yang menimpa kita, kejadian-kejadian yang tidak kita pahami, termasuk yang kita alami oleh seluruh dunia, yaitu COVID. Dan kalau kita belajar sejarah berbagai macam penyakit yang terdahulu, ada disentri, ada kolera, waktu antibiotik belum ditemukan, orang meninggal dengan sedemikian mudah oleh penyakit. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentu kita perlu ada sebuah dasar yang kuat, topangan yang kuat, yang digambarkan di dalam perumpamaan Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 adalah dasar yang kuat. Apakah dasarnya didirikan di atas batu atau di atas pasir? Batu juga diungkapkan sebagai Kristus, sebagai batu penjuru. Jadi artinya bangunan yang dibangun di atas itu tidak mudah bergoyang karena mendasarkan dasar yang kuat. Perumpamaan ini mirip juga dengan pohon yang berakar kuat sampai kepada bagian-bagiannya. Di dalam pohon maka yang kokoh adalah akar yang kuat, kemudian memasuki tanah sedemikian rupa, mencengkeram sedemikian rupa. Kehidupan pun sama. Manusia seringkali lupa bahwa apa yang terjadi di dasar, apa yang ada di dalam akar pohon, itu memang tidak terlihat, tidak kemudian tidak menarik, dan juga tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu kebanggaan. Tetapi manusia cenderung membangun aspek luar, penerimaan, kekayaan, popularitas, sinar lampu, tepuk tangan, panggung, karpet merah yang disediakan orang lain. Bukankah itu?
Dan kita melihat bagaimana kemudian orang yang firman Tuhan berkata, kalau engkau memperoleh seluruh dunia ini, dan engkau kehilangan nyawanya, untuk apa engkau mendapatkan semuanya itu? Apa yang firman Tuhan katakan sebagai dasar penopang yang kuat dengan gambaran batu, yaitu orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang berikan rumahnya di atas batu. Sahabat seperjalanan, biarlah prinsip hidup, nilai hidup kita yang kita kejar. Apa yang kita lakukan? Mari kita urai dengan jauh lebih sederhana. Apa yang dimaksud dengan batu? Yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Bukan hidup dalam kepopuleran. Bukan hidup dalam kekayaan. Bukan hidup dalam pengetahuan yang tinggi. Tapi tatkala Tuhan itu digeser di dalam bagian hidup kita, maka kita sedang menggeser sebuah dasar yang paling kokoh, penopang yang kuat, yaitu Kristus sendiri dan firman-Nya. Biarlah kita boleh belajar dalam hidup ini, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Kita menjadi, katakanlah, dahan atau ranting yang menempel kepada pokok anggurnya. Itu pun adalah gambaran topangan yang kuat dan kokoh, sehingga kita sanggup menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Kita tidak rubuh oleh masalah, sekalipun kita memang tidak kuat, Tuhan yang memberikan kekuatan kita. Kita tidak kecewa oleh pengkhianatan, karena Tuhan yang akan menghibur tatkala kita diperlakukan tidak adil. Tuhan kita juga tidak akan rubuh karena hidup dalam kekurangan, karena janji Allah yang menjadikan sebagai batu kokoh yang menopang hidup kita, yang menyediakan seluruh kebutuhan kita. Matius 6, kalau engkau khawatir, lihatlah burung di langit, lihatnya juga bunga di bakung di ladang. Mereka tidak bekerja apapun, tapi Tuhan membuat sistem, dan Tuhan juga memelihara seluruh makhluk hidup, tumbuhan, binatang di dalam pemeliharaannya. Apalagi kita, sahabat seperjalanan, sebagai anak-anak Allah, sebagai biji matanya Allah, yang Tuhan lindungi, yang Tuhan jaga, yang Tuhan pelihara. Selama kita mendasarkan kehidupan kita dengan bersandar, beriman, dan percaya kepada Kristus, kepada Allah, kepada firman-Nya, kita akan sanggup menghadapi badai hidup, apa yang disebut dengan hujan, apa yang disebut dengan angin yang melanda. Kita tidak akan rubuh. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang Jepang, kembali ilustrasi tadi, mereka belajar dari gempa bumi, dari berbagai macam yang terjadi, membangun rumah dengan terus ditemukan lagi cara yang terbaik, ditemukan lagi dengan cara yang terbaik. Namun memang manusia dalam keterbatasan, ada berapa juga yang memang tidak bisa kemudian bertahan. Tetapi itu adalah bangunan. Tetapi kita kan adalah bangunan Allah. Kita adalah tubuh Kristus, di mana Tuhan akan menopang kita, menguatkan kita. Kristus sudah memberikan teladan bagaimana melewati penderitaan yang sangat berat sampai mati di atas kayu salib. Dibandingkan dengan kesusahan yang kita alami, kita tidak seberapa dibandingkan Yesus yang sudah menderita secara sempurna. Bila kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang yang mendengar firman dan melakukannya, menyandarkan hidup kita berdasarkan pertolongan kekuatan Allah, badai, kesulitan, persoalan, masalah hidup, kita akan sanggup melewatinya bersama dengan Tuhan, Sang Batu Karang yang teguh, yang menopang kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.